Halo pemirsa, kalau kalian melihat dari tayangan saya sebelumnya terkait kasusnya Denada dengan Reza, anaknya, di mana di situ ada nasihat semesta bahwa dinasehati untuk Denada jangan merasa paling benar, jangan merasa paling menjadi korban di dalam kasus ini. Dan jangan menutupi adanya sebuah kebohongan di masa lalu, karena itu nanti akan berakibat karirnya akan terjun bebas. Dan disarankan untuk berdamai dengan jalan yang terbaik tentunya, agar hubungan ibu dan anak ini bisa lebih baik lagi. Dan yang kita lihat saat ini, mereka berdua dalam mediasi menghadapi kayak susahnya untuk bertemu dalam sebuah pendapat yang sama. Makanya tidak ada hasil yang bagus dalam mediasi tersebut, yang tentunya ini akan merambah ke proses hukum selanjutnya. Dan kita juga tahu bahwa Reza ini menuntut dari Denada ini sebesar 7M. Nah tentunya Denada keberatan akan sebenarnya kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi semuanya itu kembali kepada Denada. Hingga saat ini Denada masih belum memberikan klarifikasi pernyataan terkait siapa sosok Reza yang sebenarnya. Dari prediksi saya, sosok Reza ini lebih mengarah ke anaknya Denada. Makanya jangan ada dusta di antara mereka seperti itu ya. Nah, sebenarnya Denada ini kalau menyadari kesalahannya di masa lalunya, dia tidak akan merasa kecewa akan tindakan pamannya, adik ibunya, yang juga mensupport Reza untuk menuntut Denada. Karena sebenarnya kesalahan itu harus ditanggung sendiri, bukan dilimpahkan kepada orang lain. Untung Reza ini ada yang melindungi, ada yang merawatnya hingga usia dewasa seperti ini. Janganlah menyalahkan orang lain tanpa mau introspeksi diri. Kesalahanmu adalah yang fatal. Di masa mudamu melakukan sebuah hubungan yang bebas, kemudian ada anak dan kamu cuci tangan. Nah ini kan juga kesalahan fatal ya. Beruntung bersyukur ada saudara yang masih mau merawat anakmu. Dan sebenarnya masalah ini bisa dituntaskan dengan kekeluargaan. Salah satunya yaitu Denada jangan menghindar terus kalau Reza ini berusaha untuk bertemu. Dan alangkah baiknya berikan pernyataan pengakuan secara publik, karena si Reza ini juga butuh pengakuan itu sedari lama. Tapi nyatanya hingga saat ini belum ada pengakuan secara lisan dari Denada yang dipublikasikan. Tapi dari pengacaranya sepertinya juga mengaminkan kalau Reza ini adalah anak Denada. Dan mari kita prediksi teman-teman terkait dengan mediasi yang mengalami kegagalan. Apakah suatu saat nanti masalah ini masih adakah celah perdamaian? Sebenarnya ya masih, tapi tergantung Denadanya ya. Andai kata mungkin Denada tidak bisa membayar 7M, paling tidak negosiasi dan lain sebagainya, serta tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Misalnya dia dulu pernah saya kasih ini, dia dulu pernah kasih ini. Apa yang kamu berikan tidak sepantasnya kamu ungkapkan di media sosial, sebab anak ini juga butuh kasih sayang yang tidak pernah kamu berikan. Nah, ini loh, introspeksi diri itu wajib, perlu, hingga bisa membenahi diri menjadi manusia lebih baik lagi dan tidak menuding kesalahannya dilemparkan kepada orang lain. Ya, mari kita prediksi di sini bagaimanakah perkembangan selanjutnya terkait Denada dengan Reza ini. Apakah masalah ini nanti bisa berdamai? Masih adakah celah perdamaian itu? Delapan koin. Nah, celah perdamaian itu terganjal dari tuntutan Reza yang 7M ini. Maaf ya teman-teman, agak berisik karena hujan. Ya, jadi tuntutan Reza 7M ini
sangat memberatkan Denada. Andai kata Denada nego dengan syarat-syarat tertentu, apakah Reza akan menerimanya? Ada simbol 8 pedang, yang artinya Reza ini hatinya sudah sangat sakit terhadap karena perlakuan ibunya, sangat sakit sekali. Dikabarkan bahwa Reza dan timnya akan datang nyamperin ke rumahnya Denada sampai 2 kali. Tidak ditemui, hanya dibukakan pintu berapa sentimeter gitu loh. Dan yang nongol adalah pembantunya. Mestinya ada itikat baik juga dari Denada karena mereka sudah secara baik berkunjung ke rumahnya. Persilakan masuk dan lain sebagainya. Terlepas nanti tidak ada kesepakatan, perkataan dan lain sebagainya, itu dipikir nanti. Yang intinya tunjukkan itikat baikmu, menerima kehadiran mereka dengan baik-baik, dengan legowo, bukannya malah menghilang dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ketidaktanggungjawabannya Denada kepada Reza, dan ini bisa menjadikan bumerang untuk karir dari Denada ke depannya. Jadi di sini nego terkait 7M ini memang agak alot karena pihak Reza juga merasa sangat sulit untuk dinego. Kemudian masih adakah celah perdamaian? The World, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Yang artinya ketika mediasi tidak terjalin, tidak ada kesepakatan, maka proses ini akan berlanjut ke hal yang baru, yaitu di pengadilan nantinya. Ketika di pengadilan nanti, apakah Reza bisa memenangkan kasusnya? Ada kabar-kabar baik, pergerakan cepat, sebuah usaha yang cepat hasilnya terkait dari sebuah kejadian di masa lampau. Endingnya Reza nanti bisa memenangkan karena di sini ada sukacita, ya, ada sukacita. Nah, kemudian dari pihak Denada bagaimana setelah menghadapi masalah-masalah ini bergulir di persidangan? Ada kewajiban untuk memberikan uang kepada pihak Reza. Apakah 7M nanti dikabulkan? The Hermit dicari jalan terang di sini, yang artinya 7M ini nanti mungkin bisa dikurangi kayak begitu. Apakah seperti itu? Masih dalam pertimbangan. Jadi begini teman-teman, tuntutan dari Reza untuk bisa mendapatkan 7M ini memang dari pihak Denada nanti diwajibkan untuk memberikan kayak nafkah, kayak uang kerugian buat Reza dan lain sebagainya, yang intinya dia diwajibkan memberikan uang kepada pihak Reza. Dan untuk 7M itu nanti akan digodok lagi di pengadilan, di persidangan. Tentunya kan ada tarik ulur nantinya. Apakah hasilnya nanti di bawah 7M? Jadi masing-masing pihak ini berusaha semangat untuk mencapai apa yang diharapkan. Dari pihaknya Reza berusaha untuk mendapatkan 7M, dari pihaknya Denada berusaha untuk menurunkan dari 7M. Kira-kira berapakah yang akan diberikan Reza kepada Denada kepada Reza nantinya setelah putusan pengadilan? Berapa nominalnya? Ada simbol the wheel, roda berputar, yang artinya ada perubahan di sini. Kemungkinan tuntutan 7M nanti tidak dikabulkan, tapi ada pertimbangan yang lainnya, mungkin di bawah 7M. Apakah di atas 4M? Di atas 4M ada simbol strength, kekuatan. Jadi di atas 4M, di bawah 7M.
nanti yang di-ACC oleh pihak pengadilan ya teman-teman. Dan tentunya dari sidang pengadilan nanti juga akan dipertegas pastinya terkait dari status Reza ini, apakah memang anak dari Denada atau tidak. Karena kalau tidak anak Denada, pastinya Reza ini tidak akan berani melawan Denada ini di proses pengadilan. Nah, tentunya dia memiliki bukti-bukti akurat terkait dari dimana dirinya adalah anak dari Denada. Denada ini salah langkah sebenarnya, salah langkah sekali. Semestinya ketika ada niatan baik dari anaknya menghubungi ibunya, dia kan tahu masalah ini, rahasia ini suatu saat pasti akan mencuat ketika dia tidak baik-baik dengan andai kata kemudian dia minta maaf dan mengakui, dan secara publikasi dia menyadari kesalahannya di waktu lalu dan kenapa saat itu statusnya disembunyikan terkait anak ini karena apa dan lain sebagainya, dan dia ingin menebusnya saat ini. Tentunya masyarakat akan lebih memiliki simpati kepada Denada daripada bergulir sampai ke ranah pengadilan seperti itu. Andai kata kala itu dia welcome kepada Reza, tentunya Reza juga tidak akan sampai meminta atau mengajukan 7M ini di persidangan. Kasus ini segera selesai dan alangkah baiknya kalau bisa berdamai, walaupun perdamaian ini sangat alot. Dan kalaupun nanti sampai ke ranah persidangan, Denada bisa dinyatakan bersalah dan wajib memberikan nafkah atau biaya hidup atau ganti rugi selama dia tidak menghidupi anaknya. Dan dari prediksi ini, di atas 4M, di bawah 7M, kayak gitu hasilnya nanti.